alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwwata illa billah. Di antara keutamaan orang yang nikah hendaklah memilih perempuan yang mutadayyinah, yang religius, artinya yang dia tadi itu menjalankan agama dengan bagus, dan faqirah, perempuan yang fakir. Sebagian orang saleh menyatakan man tazawwaja ghaniyah kana lahu minha khamsu khisal. Siapa orang yang kawin dengan orang yang kaya, maka dia harus siap mendapatkan dari para istrinya 5 hal. Pertama, mughalatus sadaq. Maharnya harus mahal. Maharnya harus mahal. Perempuan kaya, masa 100.000? Ya Ferrari. Wa taswifuz zifaf, menunda-nunda perkawinannya. Ya, kami terima tapi 4 tahun lagi, 2 tahun lagi masih meneruskan belajarnya, masih itu, masih ini. Taswifuz zifaf, menunda-nunda untuk perkawinannya. Yang ketiga, fautul khidmah. Jangan berharap perempuan itu akan khidmat kepada kamu. Long biasa dilayani kok. Enggak mungkin akan bisa jadi melayani dengan maksimal. Hah? Yang berikutnya, kathratun nafaqah. Biaya hidupnya tinggi. Biaya hidupnya tinggi, enggak mau yang murah-murah. Sandalnya aja 4 juta nanti. Hah? Yang berikutnya, wa idza arada talaqaha lam yakdir khaufan min dhahabi maliha. Kalaupun sudah mentok, sudah tidak kuat, mau nalak, enggak mampu dia. Kenapa? Jadi melarat dia. Lawang dia dibiayai hidup daripada istrinya. Takut kehilangan harta. Ya ente harus jadi pegawai ya dari situ. Nah, karena itu di antara kelebihan kawin dengan orang yang fakirah, tidak ada ini semuanya. Dia akan khidmat. Kemudian dia biasa dengan makan yang sederhana. Dia sudah biasa berkhidmat. Dia akan sudah biasa dalam keadaan susah. Apalagi ditambahi dengan yatimah. Kenapa? Karena dia pernah ditinggal oleh orang yang ia cintai. Dia akan benar-benar sayang sama ente karena khawatir engkau ditinggal oleh suaminya nantinya. Nah, sebagian lagi ada memberikan gambaran yang bagi antakun al-mar'ah duna rajul bi'arba'. Hendaknya istri itu dibawa laki-laki dalam 4 hal. Artinya laki-laki lebih unggul daripada istri dalam 4 hal. Wa illa istahqarathu. Kalau enggak, maka perempuan itu akan merendahkan martabat daripada suami. Ini umumnya ya. Pertama, bisin. Hendaknya si perempuan tadi itu lebih kurang umurnya daripada si suami. Ya, loh, Nabi dengan Siti Khadijah itu perempuan lain yang dengan yang lainnya umumnya. Kenapa? Kalau sudah lebih pengalaman, siapa ente nih? Masih kekanak-kanakan. Nah, suaminya bilang kekanak-kanakan nanti. Ana lebih pengalaman daripada kamu dan seterusnya dan seterusnya. Di bawah umurnya. Watul, ya. Tingginya, jangan suami lebih tinggi daripada istri. Lah kalau suami pendek, ditaruh di atas lemari tidak bisa turun nanti. Ya. Ya. Yang ketiga, walmal, hartanya suami lebih banyak daripada istri. Jangan nanti akhirnya istri yang biayai suami. Ngasih modal sama suami, akhirnya jadi pegawai, harus lapor kepada istri nanti suaminya. Yang berikutnya wal hasab, nasab.
suami lebih unggul daripada istri, ya. Karena nanti akhirnya seperti yang terjadi pada Zaid dan Zainab itu. Falamma qada Zaidun wataran zawwajnakaha. Ya. Wa an takuna fawqahu bi arba'in. Tapi hendaknya si istri itu lebih unggul daripada suami dalam 4 hal. Supaya suami cinta sama dia, sayang sama dia, lengket sama dia. Lengket sama dia. Apa bil jamal? Istri lebih bagus, lebih elok daripada suami. Kalau istri jelek, suami tampan, ya bisa direbut dengan yang lainnya nanti. Ya, karena itu termasuk keuntungan sebetulnya bagi seorang perempuan dapat laki-laki jelek. Ya, jangan jelek terus, jangan terlalu jelek lah. Tapi yang jelas kalau istri itu adalah cantik, maka suami akan lebih sayang daripada kepada istrinya. Lebih tampan, ya, lebih bagus, lebih elok daripada suami. Itu yang kedua, wal adab. Adabnya, kesopanannya lebih bagus daripada suami. Lemah lembut, kemudian mengalahan dan lainnya. Yang ketiga, wal khuluq, akhlaknya bagus, tawadu, khidmat gitu. Tutur katanya juga bagus, adab tadi itu ya, wal wara' dan waraknya lebih daripada suami. Sehingga suami selalu diingatkan sama istri, mas cari yang halal, jangan kasih rezeki yang haram, hati-hati, jangan tertipu dengan dunia dan seterusnya. Itu akan lebih bagus, jika itu lebih unggul daripada si suami. Pernah diceritakan ada satu orang laki yang jelek gitu. Ternyata istrinya cantik dan dia pun sholihah gitu. Kemudian si suami berkata kepada istri, alhamdulillah, kata dia, saya nih syukur sama Allah punya istri seperti kamu. Insya Allah syukurnya saya itu bisa mengangkat derajatku di sisi Allah. Iya, kata istri, saya juga sabar dengan suami kamu. Mudah-mudahan insya Allah sabarnya aku juga mengangkat derajatku di sisi Allah. Ini bagamu syukur wa hadza bagamu sabar. Naam. Dan ya begitulah suami istri seharusnya ya. Jadi keunggulannya tidak membuat dia tadi itu semena-mena kalau itu suami terhadap istri. Begitu juga si istri keunggulannya tidak meremehkan daripada suami. Keunggulan istri gimana caranya untuk bisa pandai memikat suami, semakin dicintai oleh suami. Keunggulan suami gimana caranya menjadi lebih bertanggung jawab dan bisa membimbing daripada istri. Begitu seharusnya. Nah, diceritakan ada seorang yang soleh kawin dengan seorang perempuan. Ini perempuan malu terus sama suaminya, sampai akhirnya lapor sama abahnya, lapor sama bapaknya. Yang dilaporkan heran, bilang aku ini bingung sama suamiku, tolong dinasihati Pak, katanya. Kenapa? Setiap aku mau ke kamar mandi udah disiapkan sama suamiku apa keperluanku yang ada di kamar mandi. Jadi aku malu, tolong dinasihati jangan model begitu kepada aku, kata dia. Malu karena apa? Si suami betul-betul berkhidmat kepada si istri. Nah kalau kita kan enggak, biasanya yang dilaporkan kepada mertua bukan itu kekurangan daripada suami, tapi ini adalah kelebihan daripada suami yang dilaporkan ya. Sebaliknya ada seorang kawin dengan seorang perempuan yang sangat cantik. Setelah diakad
mendekati akadnya, mendekati perkawinannya, ternyata si perempuan tadi itu kena penyakit judari. Apa judari itu? Cacar. Nah, jadi kena penyakit cacar yang jadi burik itu. Ya. Nah, jadi kena penyakit cacar. Akhirnya drop itu si perempuan, nggak mungkin jadi, aku kawin ini kata dia. Itu si laki-laki pura-pura jadi buta, seakan-akan dia sakit kemudian sampai jadi buta. Seneng ini calon istrinya, alhamdulillah berarti tetap kawin nih, nggak kelihatan buruk rupaku. Itu saudara, setelah perkawinan sampai 30 tahun sampai istrinya meninggal baru menampakkan bahwa dia melihat. Kenapa? Karena khawatir keluarga daripada perempuan tadi itu kecewa, sedih, susah, dan juga perempuan tadi itu khawatir juga gagal untuk tidak mau dikawin sama dia atau mengecewakan daripada hati itu perempuan. Akhirnya ternyata si laki-laki ini adalah laki-laki yang soleh, hanya berpura-pura buta selama 30 tahun. Selama 30 tahun. Sampai akhirnya yang lainnya mengakui inti adalah hebat, kata dia. Teman-temannya yang soleh yang ada zamannya mengakui kehebatan daripada itu laki-laki. Begitulah laki-laki itu tidak boleh semena-mena, justru menghargai istrinya itu adalah satu akhlak yang sangat tinggi. Ya. Seorang sufi juga kawin dengan perempuan yang cerewet, ngomelan, keras begitu. Sabar dia. Padahal mampu dia mentalak dan banyak yang akan menerima untuk dikawin anaknya misalnya. Limalah tutalikuha, kenapa kamu gak mentalak dia? Kata dia, aku khawatir kalau aku talak dia akan mendapatkan suami yang gak sabar sama dia. Mungkin satu-satunya yang bisa sabar aku, kata dia. Ya stakmong, kata dia. Ngemong istri. Kalau kita kan gak tempe ini gini kan ya. Itulah demikianlah yang harus dilakukan oleh kalau memang urusan din daripada hakullah yang ditinggalkan nggak boleh kita diamkan. Tapi kalau urusan hak semuanya jangan menuntut hak, tapi memaksimalkan untuk memberikan hak. Baru itu akan terjadi keluarga yang harmonis nantinya. Jangan menuntut hak, tapi memaksimalkan untuk memberikan hak. Dengan demikian insya Allah keluarga akan menjadi keluarga yang sejahtera. Lah kalau menangnya sendiri ya repot, ya repot. Bayangkan aja kalau itu anakmu, kalau punya anak perempuan kamu digidukan gimana, gitu lah. Di situ aja menjadi ukuran, gitu lah. Nah, kamu harapannya apa? Kalau punya mantu begini, mantu begini, ya jadilah kamu mantu begitu. Suaminya anak saya harus begini, jadilah suami yang begitu. Artinya semenjak di situ adalah dalam koridor agama, maka jadilah yang terbaik, begitu. Wallahu a'lam. Mambain syid. Ayah, terus. إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا ببسم الله مولانا ابتدينا
ونحمده على نعماه فينا توسلنا به في كل أمر غياث الخلق رب العالمين وبالأسماء ما وردت بناص وما في الغيب مخزونا مصونا بكل كتاب أنزله تعالى وقرآن شفاء للمؤمنين وبالهادي توسلنا ولذنا وكل الأنبياء والمرسلين وآلهم مع الأصحاب جمعا توسلنا وكل التابعين بكل طائف الأملاك ندعو بما في غيب ربي أجمعين وبالعلماء بأمر الله طرا وكل الأولياء والصالحين أخص به الإمام القطب حقا وجيه الدين تاج العارفين رقى في رتبة التمكين مرقى وقد جمع الشريعة واليقين وذكر العايد دروس القطب أجلا عن القلب صدى للصادقين عفيف الدين محيي الدين حقا له تحكيمنا وبه اهتدينا ولا ننسى كمال الدين سعدا عظيم الحال تاج العابدين وناظمها أبا بكر إماما حباه إلهه جاها مكينا بهم ندعو إلى المولى تعالى بغفران يعم الحاضرين
لطف شامل ودوام ستر وغفران لكل المذنبين ونختمها بتحصين عظيم بحول الله لا يقدر علينا وستر الله مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا ونختم بالصلاة على محمد إمام الكل خير الشافعين اللهم صل أفضل صلاتنا على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاتنا على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد اللهم صل أفضل صلاتنا على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع القتر أنثى وذكر ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر أقرب الرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلا الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء واجعلنا ممن يسارع برضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله نعم الوكيل صلى الله على رسول الله محمد عبد الله بن الرحابة وأخواننا الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم يعني أهل بدر رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين وتابعين من تابعهم نجل الله من سيادة العظمة بكم مسالاتنا لبعض الغجر ما أخواني محمد ما لد بيل من أحمد السقاف وذبك سكر الله عشان قد بما لا عبد الله لسلا كبارنا وأخرج المسلمين أنفاس عمر بن عبد الرحمن بن شيخ الجيلاني ثم إلى روح بن شر حداد علي بن حسين أولى الكريم من حالة أرواحهم مما شر ثم إلى روح جد الإسلام بحامد محمد الغزالي ثم إلى صاحب الحضر المقام الحبيب جعفر وزكاة والسلام ومن حضر من سابقا ولاحقا مشرف الكرام ما شهد التوحيد مشرف ابن اشرف والدنا ولكم ووالدنا ووالدكم ووالد المسلمين الله تعالى شرفنا وبركاتهم والصلاة من بارهم ان الله سبحانه وتعالى بر فيها ولدنا وعلينا وجعلنا واياهم من الاخيار وجبور عين سلم المختار واحفظنا واياهم من شر الاشرار وكيد الفجار وكل طوارق الليل والنهار الى طريقتك بخير يا رب العالمين وان الله سبحانه وتعالى يجعل علومنا نافعة وأذاننا سامعة وقلوبنا واعية ويجعل علومنا حجة لنا لا حجة علينا وشهد لنا لا شهد علينا
وارزقنا علم فيما جهلنا والعمل فيما علمنا ويتقبل جميع الصالحات وكفرنا الذنوب والسيئات وجميع الحاجات وسهل البنين والبنات بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى هدي يكون صالحا ومنصفا الاباء ومن هو الصالح ومن هو صاحب الوقت وامام الزمان في مجلس الساعه المناسبه وانما قصرنا وطلبنا والى حضره النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا كرام يا ماسكم صراط الذين أنعمت عليهم الحمد لله رب العالمين. آمين آمين. Investasi sensasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lokasi klinik dan apotek Al-Ma'unah Kota Pasuruan berada di tempat yang sangat strategis, yaitu di Jalan Kiai Haji Abdul Hamid, Kota Pasuruan. Saat ini masih sewa, dan insya Allah segera kita beli dengan harga 7,5 miliar. Oleh karena itu kami menawarkan kepada kaum muslimin dan muslimah di mana saja Anda berada, investasi sensasional. Kami cari 200.000 orang investor akhirat. Dengan hanya berdonasi tiap bulannya Rp10.000 saja, maka insya Allah dalam jangka waktu 4 bulan dengan izin Allah akan terkumpul dana yang kami perlukan untuk pembelian lokasi klinik dan apotek Al-Ma'unah. Kaum muslimin dan muslimah di mana saja Anda berada, mari kesempatan emas ini jangan dilewatkan dan jangan disia-siakan. Hanya Rp10.000 per bulan. 4 bulan Anda telah memiliki investasi akhirat berupa klinik dan apotek Al-Ma'unah yang pahalanya insya Allah terus mengalir sampai akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min salas. Shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lah." Jika anak Adam meninggal dunia, maka amalnya terputus kecuali 3. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Bersatu kita mampu, kebersamaan insya Allah merubah yang berat menjadi ringan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فرج